Pemirsa, polisi mengusulkan jam berangkat kerja diatur untuk menghindari penumpukan di jalan yang mengakibatkan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta akan mempertimbangkan atau mempertimbangkan usulan terkait dengan hal tersebut dan membahasnya dengan instansi terkait. Seiring dengan normalnya aktivitas warga yang sudah mulai bekerja dan berbarengan dengan jam sekolah, lalu lintas di ibu kota kembali padat. Terkait hal ini, polisi mengusulkan agar jam berangkat kerja diatur untuk menghindari penumpukan di jalan yang berimbas kepada kemacetan. Pemprov DKI Jakarta pun merespon usulan dari polisi ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut akan mempertimbangkan usulan tersebut dan akan membahasnya dengan instansi terkait. Sebelumnya di Lantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman menjelaskan kepadatan lalu lintas di Jakarta terjadi akibat seragamnya kegiatan pekerja dan sekolah di ibu kota. Pihaknya menyiapkan sejumlah program untuk mengurai kemacetan ini, salah satunya dengan mengatur jam kerja perkantoran agar tidak berbarengan dengan jam sekolah. Mungkin bisa mengatur dengan shift-shiftan ya seperti kerja awak media di Indonesia khususnya pemirsa. Dan kita langsung menuju ke kawasan Sudirman untuk mengetahui kondisi terkini lalu lintas di sana bersama rekan Kevin Pakan. Selamat sore Kevin, kalau dari pantauan Anda di jam rush hour sore hari ini atau seperti sore hari ini, bagaimana lalu lintas di kawasan Sudirman? Ya, selamat sore Fani, untuk pemirsa memang benar sekali pasca dilonggarkannya masa PPKM, maka untuk waktu untuk para pekerja atau karyawan bekerja di kantor menjadi 100%, ini berdampak kepada sejumlah ruas jalan di ibu kota, terutama di tempat saya melaporkan saat ini, yang memang setiap harinya ini menjadi titik rawannya kepadatan atau kemacetan lalu lintas yang ada di Jakarta. Seperti pantauan kami Fani pada sore hari ini, tepatnya di Bundaran HI Jakarta, terpantau masih relatif cukup normal sebenarnya Fani, karena memang kami mantau untuk di Bundaran HI sendiri ini memang sudah diberlakukan adanya arus lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, di mana memang untuk rekayasa lalu lintas yang dilakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Bundaran HI ini memang sudah dilakukan secara permanen, maka nanti bagi para pengendara atau warga DKI Jakarta harus bisa menyesuaikan waktu, karena mulai dari pukul 16.00 atau 4 sore sampai pukul 21.00 atau pukul 9 malam. Baik, tadi kami sempat terputus sambungannya dengan rekan Kevin Pakan yang melaporkan kondisi terkini langsung dari kawasan Sudirman serta Bundaran HI Jakarta. Dan kita berlanjutkan informasi lainnya pemirsa, vaksinasi booster menjadi syarat perjalanan kereta api jarak jauh. Stasiun Pasar Senen menyediakan gerai vaksinasi, jadi para penumpang tetap bisa melakukan perjalanan di hari yang sama dengan vaksinasi booster. Vaksinasi booster ataupun vaksin COVID-19 dosis ketiga kini menjadi persyaratan masuk mal, moda transportasi seperti kereta api jarak jauh dan juga pesawat. Pemerintah memberlakukan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster ini mulai berlaku pada Minggu 17 Juli 2022 kemarin, termasuk untuk penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Namun untuk para penumpang yang belum melakukan vaksinasi, stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini menyediakan gerai vaksinasi dengan syarat hanya menunjukkan KTP saja dan sudah ada untuk barcode di aplikasi Peduli Lindungi. Dan menurut pantauan kami pada hari ini di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat masih terdapat para penumpang yang baru saja ingin melakukan vaksinasi booster di hari yang sama dengan hari keberangkatan mereka. Dan untuk itu stasiun Pasar Senen ini akan memberikan bukti sebagai kartu, yakni kartu vaksinasi booster sementara untuk keperluan boarding mereka, sehingga mereka akan ataupun mereka bisa melakukan perjalanan di hari yang sama dengan mereka melakukan vaksinasi booster. Adapun persyaratan baru mengacu pada surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 72 tahun 2022 yang mana ini
Untuk penumpang yang sudah memiliki vaksinasi booster ini tidak perlu lagi menunjukkan hasil negatif baik dari tes rapid antigen maupun tes swab PCR. Sedangkan untuk penumpang yang baru saja memiliki vaksinasi dosis kedua, ini tetap diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif dari rapid antigen, yakni berlaku dari 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan ataupun tes swab PCR yang berlaku pada 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Eko Agusmiadi, iNews melaporkan. Dan selain penumpang kereta api pemirsa, pengguna bus Damri juga wajib menunjukkan bukti telah vaksinasi booster. Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2022. Berikut laporan Nasta Syafrina, Gali Bagas dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta. Pemirsa, sesuai dengan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2022 menyebutkan bahwa untuk perjalanan antar kota maupun antar provinsi kini diwajibkan penumpangnya sudah melakukan vaksinasi booster ataupun juga dosis kedua. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur, baik itu bus untuk antar kota dan provinsi maupun juga Damri. Di sini wajib untuk menyertakan vaksinasi booster ataupun juga vaksinasi dosis ketiga. Sementara itu, apabila penumpangnya ini masih melakukan vaksinasi dosis kedua, diwajibkan untuk menyertakan surat ataupun juga tes swab antigen negatif. Adapun juga apabila penumpangnya ini masih melakukan vaksinasi dosis pertama, diwajibkan menyertakan surat tes PCR negatif 3 kali 24 jam. Dapat kami informasikan juga kepada anak-anak di usia di bawah 6 tahun ini tidak perlu membawa surat ataupun juga tes antigen. Sementara untuk anak-anak yang di umur 6 sampai 17 tahun ini diwajibkan untuk menyertakan tes antigen bagi yang sudah melakukan vaksinasi dosis kedua. Namun, kami juga mendapatkan informasi kepada pihak Terminal Pulau Gebang menyebutkan bahwa banyak masyarakat ini belum mengetahui terkait aturan terbaru ini yang sudah berlangsung pada tanggal 17 Juli 2022. Sehingga pihaknya ini langsung membatalkan ataupun juga membatalkan perjalanannya penumpang ini, sehingga banyak sekali penumpang ini langsung dikembalikan lagi kepada pihak penjual ke bis tersebut. Diharapkan juga pihak Terminal Pulau Gebang ini menyebutkan bahwa apabila mereka sudah melakukan vaksinasi booster ini tetap menerapkan protokol kesehatan, apabila sedang berada di dalam bus itu tetap menggunakan masker. Sehingga mengingat juga pandemi COVID-19 di Indonesia ini masih ada. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Gali Bagas, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 4 hari pasca diberlakukannya aturan baru dari pemerintah terkait wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan, sejumlah pengguna jalan di Sidoarjo, Jawa Timur mulai menyerbu gerai vaksin booster yang dibuka di batas kota Sidoarjo. Gerai vaksin booster yang digelar di pos polisi Waru Sidoarjo, Jawa Timur langsung didatangi pengguna jalan yang melintas. Secara bergantian, pengguna jalan antri untuk mendapatkan vaksin booster jenis Pfizer dan Moderna yang disediakan tim vaksin Polresta Sidoarjo. Sekitar 500 dosis vaksin booster yang disediakan langsung habis dalam waktu kurang dari 3 jam. Seiring meningkatnya permintaan vaksin booster untuk masyarakat, tim vaksin Polresta Sidoarjo akan membuka dan menyebar gerai vaksin booster keliling, khususnya di wilayah batas kota Sidoarjo. Ya, kita akan keliling ke daerah-daerah yang ada di Sidoarjo, terutama daerah-daerah yang berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain. Karena seperti kita ketahui, animo daripada masyarakat masih cukup banyak, terutama bagi masyarakat yang bekerja ataupun tempat tinggalnya di luar daripada situ. Selain adanya aturan baru wajib vaksin booster untuk syarat perjalanan, vaksin booster ini juga akibat banyaknya masyarakat yang mulai khawatir terkait kembali meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melapor. Pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Now. Kami akan segera kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.